Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi di Orkes Ofisme Ragu Podcast. Kalian pernah kepo nggak sih tentang sistem sekolah di luar negeri itu gimana? Beda atau malah sama aja kayak di Indonesia? Nah, kebetulan di Orkes kali ini kita sudah menghadirkan salah dua siswi yang berasal dari Sekolah Menengah Atas Alfidian School Medan, yang mana pernah mengikuti program pertukaran pelajar di negara Ginseng, yaitu Korea Selatan, dan negara Sakura, yaitu Jepang. Tanpa memperlama lagi, langsung aja yuk kita sapa. Halo Kak Raya, Kak Sofi. Halo. Nah, udah gak sabar banget nih sharing-sharing bareng kalian. Tapi sebelumnya boleh nggak kalian memperkenalkan diri dulu ke teman-teman yang di luar sana? Boleh pakai bahasa Jepang mungkin atau Korea? Ini maaf ya kalau misalnya salah, boleh dikoreksi. Nggak apa-apa, kita sama-sama belajar kok. Oke. 내 이름은 라야입니다. Parmadiwa Rehe Iskandar. 이거 16살이에요. Bahasa Indonesia dong Kak. Itu sebenarnya kayak 내 이름은 라야입니다 itu kan nama saya Raya. Terus 16살 itu kalau nggak salah 16 tahun. 16 tahun umur. Iya. 皆さんこんにちは。私はソフィア・ジララマットです。ソフィアと呼んでください。私は16、7歳です。よろしくお願いします。Teman-teman, nama saya Sofia Jila Rahmat, biasa dipanggil Sofia. Umur saya 17 tahun. Oke, stay tune terus tuh dengerin cerita kita ya. Iya, kita bakal ngobrol-ngobrol mengenai beberapa tips dan pengalaman mereka selama mengikuti program pertukaran pelajar atau program exchange ya. Nah, tema yang kita angkat pada hari ini adalah membangun prestasi dengan koneksi. Sebelum kita ngobrol-ngobrol, gimana kalau kita main games dulu? Boleh. Oke, yang pertama, di sini gamesnya itu adalah SCD. Nah, kalau kita mulai aja gamesnya. Oke, aku bilang aja ya, setelah pertanyaan dibacakan, kalian bisa rebutan untuk menjawab pertanyaan yang udah dikasih dengan menyebutkan nama kalian masing-masing. Waktu menjawab hanya diberi 5 detik. Oke. Enggak, ini pertanyaan nggak sulit kok. Oke, langsung aja aku bacain pertanyaan pertama. Kalian bisa nyebutin kayak Sofia, Raya. Oke. Satu, sebutkan apa saja warna primer. Sorry. Sofia duluan. Warna merah, kuning, Iya. sama biru. Lanjut ke pertanyaan kedua. Raya jangan mau kalah dong. Nih, apa kepanjangan dari WHO? Raya. Oke, Raya duluan. World Health Organization. Iya, betul sekali. Maaf ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Berasal dari manakah alat musik sasando? Pas Bisa ya, tapi coba. sorry ya. Iya, nggak apa-apa. NTT. Nusa Tenggara Timur ya guys. Nusa Tenggara Timur. Nih, pertanyaan keempat. Kita bakal masuk dikit ke MM. Oh, hell no! Akar dari 144 sama dengan Sampai ya tadi duluan 12. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima ya. Berapa hasil dari 5 tambah 5 dikali 5? Raya. Oh, ini Raya kan bisa 25, tapi kalau bisa sesuai jadi Berapa? kalau saya kali dulu jadinya 25, dan kalau misalnya ditambah dulu ngikutinnya jadi 20. Kita keep dulu. Kalau ini zaman Sofia, Zaman aku 5 kali 5 kan 25, tambah 5 nih 30. Iya. Betul sekali. Pertanyaan 6 ya. Sebutkan 3 karakter dari film Frozen. Raya. Elsa, Anna, Kristoff. Ya, betul sekali. Sebenarnya Ini bersangkutan dengan Medan. Kalau kalian nggak tahu, kalian parah kali sih. Ini anak Medan kali nih. Nah, pertanyaan ke-7 itu adalah apa
makanan khas dari kota Medan? Raya, Sofi. Oke. Soto Medan. Iya. Asik. Ada lagi mungkin? Ya ampun. Kita lanjut ke pertanyaan 8. Sebutin 3 cara typing untuk ekspresiin ketawa. Raya, Sofi. Tapi ya dulu. Si. Iya, betul. What. Terus hahaha. Iya, betul sekali. Iya. Aku masih mau ngobrol gara-gara matematika nih. Enggak. Ini kayak lebih ke personal kalian sih. Pertanyaan ke-9. Sebutkan 3 kata untuk Sofia. Raya, berarti kan Raya kan? Iya, betul sekali. Kata untuk Sofia rahasia. Iya. Kenapa tuh? Unstable. Yang ketiga. Yang ketiga inspirasi. Keren ya, keren wanita inspirasi. Nah, yang pertanyaan 10 gak jauh lah ya untuk Raya. Sebutkan 3 kata untuk Raya. Perfeksionis. Wah. Apa ya? Suka kebersihan. Oh iya. Ya bener. Wah. Terus yang ketiga slay. Slay. Oke, ini udah 10 pertanyaan ya. Udah ini kita lihat gimana pintarnya mereka. Ini tadi. Nggak, emang mungkin itu dari salah teknis mungkin. Iya. Kan enggak. Ya, Biasanya kalau terlalu kompetitif bisa nggak konsen, jadi itu salah gitu Iya. kan ya. Kan ini sebenarnya seru-seruan aja, bukan mengukur gimana kalian. Oke, kita lanjut ngobrol aja yuk mengenai beberapa pengalaman mereka atau tips-tips yang bakal mereka sampaikan ke kalian. Tadi kita udah main games bareng nih bareng mereka. Nah, boleh ceritain sedikit nggak gimana awal mula kalian tahu program exchange itu? Dan kira-kira apa sih motivasi kalian untuk ikut program pertukaran pelajar itu? Mungkin bisa dimulai dari Sofia. Nah, jadi sebenarnya pertama kali aku tahu program ini tuh agak aneh ya dan agak di luar dari kepikiran orang gitu gimana aku bisa tahu program ini. Jadi pertama kali aku itu kan dari dulu kan memang suka sama budaya Jepang kan, dari misalnya kayak anime atau manga gitu. Nah, jadi suatu hari nih adik aku lagi nge-scroll TikTok. Nah, terus salah satu konten TikTok yang lewat itu ada kakak-kakak yang lagi student exchange ke Jepang. Nah, adik aku tuh langsung share ke aku. Setelah aku dapet tuh video itu tuh, aku tuh langsung nge-research, terus kayak langsung pengen tahu nih gimana cara ikut programnya, gimana. Jadi sebenarnya dimulai dari konten TikTok, aku bisa sampai ke Jepang gitu. Dari adik juga ya? Iya, dari adik. Makasih buat adik. Nah, jadi yang menginspirasi aku tuh pengen ikut tuh sebenarnya kayak aku tuh kan suka nih sama budaya dan bahasa asing. Iya. Jadi itu aku tuh kayak pengen benar-benar bisa kayak bawa budaya Indonesia keluar. Jadi aku kayak motivasi banget supaya bisa lulus di program ini gitu. Oke, itu harapannya ya guys. Kita lanjut ke Raya ya. Kalau aku sebenarnya sama sih kayak Sofia ya. Pastinya pertamanya pengen ikut tuh gara-gara suka belajar bahasa ataupun culture dari negara lain gitu kan. Nah, dan itu tuh memang udah mulai kelihatan dari aku SD mungkin. Jadi pertamanya tuh aku suka mulai bahasa Inggris gitu itu dari abang aku. Yang lama-lama akhirnya orang tua aku tuh ngasih tahu soal ada program Sister City, ada program exchange gitu. Tapi kan mungkin waktu itu belum ketemu usia yang cocok. Iya. Sampai akhirnya waktu itu di kelas 11 kalau nggak salah. Itu akhirnya aku dikasih tahu soal program dari pemerintah ini, yang dimana akhirnya ya udah aku ikutin. Gitu. Berarti dari unsur dari orang tua juga lah informasinya. Oke. Nah, setiap untuk ikut program-program itu kan biasanya ada beberapa tes atau persyaratan. Kalau kalian sendiri programnya ada nggak dari program itu sendiri? Kalau program aku tuh ada tes dan persyaratannya. Pertama itu kayak nanti dikasih kayak umur minimal, terus kayak nilai rapor minimal gitu. Nah, kalau untuk kayak tesnya sendiri itu dia dibagi jadi 4 nih.
Jadi yang pertama itu ada seleksi berkas, jadi kita masukin berkas kita, terus diseleksi sama mereka. Terus yang kedua itu ada itu interview, di mana itu pakai 3 bahasa. Kalau aku kemarin bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama bahasa Jepang. Terus habis itu setelah lulus interview itu bakal ada kayak dinamika kelompok, di mana kita nih kerja sebagai kelompok untuk mencahin suatu masalah bareng-bareng. Dan yang terakhir itu ada seleksi berkas internasional, di mana berkas kita dikirim ke lembaga yang ada di luar negeri buat diseleksi dan dipilih sama mereka gitu. Sulit ya. Lumayan. Itu ada ini nggak kisah-kisahnya atau mungkin di situ ada nangisnya? Wah, kalau nangisnya sih banyak ya. Dari mulai nyiapin esai, nyiapin tulisan, nyiapin berkas semua, minta rekomendasi ke kepala sekolah, ke guru-guru, dan dalam bahasa Inggris gitu kan. Jadi itu, wih, ngeri sih perjuangannya, bener-bener susah banget. Kayak kalau ingat sekarang tuh bener-bener, wah gila, aku semangat banget gitu dulu. Jadi bangga sama diri sendiri lah ya. Bangga sama diri. Oke, kita lanjut ke Raya. Kalau aku mungkin gak ada yang sampai sepanjang banget kayak Sofia, tapi tetap jadi basically programnya tuh kayak di-share ke sekolah-sekolah. Iya. Dan kita tuh ada pengaplikasian data yang kayak kita tuh ada bakat seninya apa, terus kita bisanya apa, negatif dan positif. Personal lah ya. Personalnya ada, jadi tetap ada pengaplikasian data. Dan mungkin soal yang tadi ya, kayak up and down-nya itu apa? Iya. Lebih ke waktu preparationnya ke sana juga sih, karena kan pastinya sama kayak pengizinan dari sekolah, itu pasti harus ada komunikasi. Dan jadinya setiap mau prepare ke sana tuh butuh waktu untuk motong jam pelajaran gitu. Oh iya, kadang mungkin ada beberapa ketinggalan. Iya, jadi itu sih yang harus kayak setiap kelewatan pelajaran harus minta tolong untuk ngisi nilai lagi gimana, gitu-gitu sih. Iya. Untuk Sofia sendiri, awal ikut tes itu sampai akhir, ada nggak kira-kira kayak aku bakal dia rasa optimis gitu, kayak aku bakalan lulus nggak ya gitu? Mungkin kalau aku sendiri lebih banyak pesimisnya ya daripada optimisnya, karena itu kan tesnya tuh lumayan panjang. Itu dari seingat aku tuh, dari aku masukin berkas di bulan Agustus, terus sampai aku bisa dipilih benar-benar resmi, aku tuh dipilih jadi orang yang bisa ke Jepang itu di bulan Maret. Jadi ini benar-benar bulan-bulan panjang buat aku. Iya. Jadi kayak, dan aku juga orang-orang yang keren banget kan, apalagi kayak di dinamika kelompok gitu, kita sama-sama kerjain masalah, dan semua orang itu keren-keren banget, dari sekolah-sekolah yang keren-keren banget juga. Jadi aku sempat ngerasa gak yakin sama diri aku sendiri, am I worth gitu untuk jadi salah satu orang yang bisa bawain nama Indonesia ke negara luar gitu. Jadi kayak kita berada di sekumpulan orang-orang keren, orang-orang pintar. Jadi kita ngerasa kecil dari mereka ya. Jadi ya lumayan ngeri sih rasanya, perasaan kayak nggak ngerasa worth it, aku nggak cukup gitu. Nah, untuk dukungan orang tua sendiri, untuk Raya dan Sofia didukung kan mas dari awal sampai akhir. Iya, nggak ada. Maksudnya kan kadang ada beberapa orang tua yang kayak, ngapain sih pergi ke luar negeri, untuk apa, nggak guna, udah di negeri aja, di sendiri, bagain negeri sendiri gitu. Untuk kalian nggak ada ya? Kalau aku karena kayak yang tadi aku bilang, emang aku dapat informasi juga dari orang tua sih. Jadi orang tua emang support banget, apalagi dalam kayak yang berhubungan dengan sekolah sih. Jadi emang support banget. Kalau aku nggak ada masalah. Alhamdulillah ya. Kalau aku dari aku juga nggak ada masalah sih, karena memang orang tua aku tahu seberapa aku suka sama budaya luar gitu. Jadi kayak juga ya udah banggain lah Indonesia buat negara kita keluar gitu. Jadi benar-benar dapat full support sih dari orang tua. Emang penting banget ya orang tua itu melatar belakang kita. Untuk program pertukaran pelajarannya sendiri itu berlangsung berapa lama? Kalau aku itu berlangsung sekitar sama perjalanan mungkin 11 hari, hampir ya di bawah 2 minggu. Itu udah sama masa orientasinya? Enggak, kalau masa preparationnya itu yang waktu mau kesananya itu sebulan, waktu mereka kesini juga sebulan sih, hampir sih, nggak sampai sebersihnya sebulan tapi ya hampir. Berarti sekitar 2 bulan berapa hari? Oke. Untuk Sofia sendiri? Kemarin itu aku perginya itu di bulan Juni akhir, sekitar tanggal 19-an gitu. Terus aku pulang itu Maret, jadi sekitar 9 bulanan juga di Jepang. Seperti ibu. Iya. Diam. Itu cukup panjang juga ngerasain. Iya, betul. Gimana kegiatan kalian yang kalian lakuin di sana? Cerita kalian lah. Boleh dimulai dari Raya dulu. Aku dulu ya. Kalau selama di sana sih yang emang udah kita prepare dari Indonesia, dari Medan ya.
itu kita setiap yang aku bilang tadi preparation 1 bulan itu kita ada jadwal tari dan jadwal tari dan bahasa Korea. Tapi bahasa Korea itu basic sih, kayak pengenalan diri, terus angka yang emang percakapan sehari-hari, tapi basicnya. Cuman kalau tari itu kita kayak mempersembahkan tari daerah yang mostly kayak culture-nya dari Sumatera, khususnya Sumatera. Jadi pertama waktu opening ceremony-nya kita mempersembahkan itu tarian itu, dan selama di sana sih kita ngikutin hampir keseharian mereka sih, gimana kayak dari awal mereka bangun itu gimana, mereka tuh jam bangunnya jam berapa, jam tidurnya jam berapa, jam bangunnya jam berapa, pergi sekolahnya gimana, terus ya sempat ikut di dalam kelasnya juga. Kayak waktu itu kalau nggak salah aku dapet pelajaran bahasa Korea ya kalau nggak salah, dan vibe-nya ternyata sama waktu kita belajar bahasa Indonesia. Ternyata terus jadi situlah yang aku mulai mencoba untuk memperkenalkan diri di depan satu kelas, dan kebetulan di sana kelasnya itu juga cewek-cewek dipisah. Waktu di sekolahnya aku ya, Waktu mengenalin diri, grogi nggak? Kayak takut salah nih gitu? grogi sih, walaupun di situ sebenarnya ada 2 temanku yang lain kan satu kelas juga, cuman takut salah. Tapi untungnya reaksi dari mereka tuh bagus. Iya. Dan mereka impress waktu aku sempat menjawab bahasa Inggris. Itu kayak mereka lumayan excited Ya, karena mereka mungkin nggak banyak mungkin ya. mungkin Berapa? di kota yang aku datengin ya, itu kan di kota Gwangju, mungkin tidak setinggi itu ya tingkat bisa berbahasa Inggrisnya dibanding mungkin pusat kota di ibu kotanya mereka. Di beberapa kota tertentu. Mungkin ya. Terus ya selama di sana selain aku ngikutin juga waktu mereka di kelas, banyak kan aku juga eksplor di tempat-tempat lain sih, kayak tempat bersejarahnya mereka, kayak dokumenter, pokoknya kayak sejarah di kota itu sih lebih tepatnya. Soal Berarti Gwangju. kayak betul-betul mengekspor budaya mereka. Karena kebetulan program ini itu dispesialkan untuk program kota Gwangju dan kota Medan gitu. Lebih dua kota iya, kita langsung emang ada kerjasamanya dari 2 kota itu. langsung dari Gwangju ke Medan. Iya. Antara mereka lah. Oh, antara Gwangju dan Medan. Jadi setelah kemarin aku November di Korea, waktu bulan Februari ya mereka kesini. Mereka kesini. Gitu. Jadi yaudah sih selama di sana kayak aku eksplor budaya mereka, habit mereka sehari-hari juga, karena kan aku tinggalnya sama host family di sana. Jadi kita kayak dipasangin ditentuin masing-masing gitu ya. jadi kita 18 orang kalau nggak salah, kemarin aku berangkat sama 17 orang lainnya, dan kita dipasangin masing-masing. Itu kalian sendiri-sendiri dipasangin sama orang tua asuh atau ada dua gitu? Sesama pelajar. Sama belajar. Bisa sesama pelajar, cuman nanti tinggalnya di mana, misalnya mau kayak proper schedule gitu, tergantung mereka sih gimana. Tapi basically kita dipasang-pasangin sama host family-nya gitu sih. Jadi ya selama di sana aku ngikutin habitnya mereka gimana, atau mungkin sebagai remaja juga ya. Kayak mereka tuh sukanya kalau misalnya pulang sekolah ngapain sih? Misalnya mereka ada les tambahan kah gitu-gitu, karena mereka juga ternyata banyak kegiatan. Dan ketika mereka kesini, mereka juga ngelakuin hal yang sama. Iya, banget sih, karena mereka ngikutin, dan mereka juga explore di Medan ini ada apa aja, kayak banyak sih. Jadi saling bertukar budaya secara langsung dan saling belajar juga. Gitu. Jadi kegiatan-kegiatan yang aku lakuin selama di Jepang itu kan dalam waktu yang lumayan lama ya. Jadi kayaknya tuh aku diharapin supaya bisa berbaur sama budaya Jepang gitu, kayak bener-bener kayak aku tuh ngejalanin kehidupan mereka sehari-hari kan. Nah, dan aku tuh nggak dapat host family kebetulan. Jadi kalau Raya kan dapat host family nih, dia tinggal bareng keluarganya. Kalau aku tinggal di private dorm. Jadi aku sebenarnya hidup sendiri. Enak lah ya private dorm. Tapi Enak, cuman aduh kayak gimana sih? Iya, nah, pertama kali nih tinggal sendiri di luar negeri pula, gimana budaya beda, semuanya beda, kayak benar-benar beda banget. Jadi kayak aku tuh buat bekal sendiri setiap hari. Terus aku tuh pergi ke sekolah tuh dari dorm ke sekolah itu sekitar 1 jaman naik Sendiri? kereta. Oh, Iya naik kereta. Jadi 1 jaman, terus dari stasiun deket sekolah nih aku jalan lagi 20 menit. Nah, sampai di sekolah ini aku ngikutin semua pelajaran mereka dari awal sampai
sampai habis. Nah baru aku tuh ikut juga klub-klub mereka gitu kan. Kemarin tuh aku ikut klub minum teh sama klub seni. Nah jadi tuh kayak pulangnya tuh agak lama, jadi kayak sekitar jam 7 sore gitu, 7 malam. Jadi itu aku pulang lagi, balik lagi naik kereta terus sampai ke dorm. Jadi kayak benar-benar sehektik itu. Aku ngerasain gimana jadi siswa Jepang juga, gimana remaja-remaja di Jepang itu bisa nyimbangin antara sekolah sama kehidupan mereka di rumah sama klub-klub mereka gitu. Jadi kayak benar-benar kayak aku diharapin supaya bisa jadi jembatan antara Indonesia gitu kan sama Jepang. Jadi kayak benar-benar aku berbaur, aku serap budaya mereka dan aku sebarin juga budaya Indonesia ke mereka. Kayak berarti berperan jadi anak Jepang asli ya. Iya benar-benar. Jadi kayak benar-benar jadi jembatan gitu kan, penyatu antara Indonesia sama Jepang gitu. Jadi wah lumayan susah sih. Oke, itu tadi kegiatan-kegiatan mereka yang mereka jalanin. Ada tadi tarian ya, belajar tarian, belajar basic Korea, sampai ke museum-museumnya atau di tempat-tempat yang emang bersejarah di negara Korea ya. Kalau untuk si Sofia lebih ke ngikutin kehidupan sehari-hari, apalagi lama kan jangkauan waktunya. Jadi apalagi yang sebelumnya nggak pernah tinggal sendiri, jadi tinggal sendiri tuh kayak survive kali ya. Oke. Kalian di sana mungkin ada beberapa kendala nggak atau mungkin culture shock sendiri? Culture shock sih banyak ya. Pastinya. Jadi di sini aku mau ngasih tahu dulu aja nih yang aku benar-benar kaget banget sama culture shocknya. Jadi yang pertama itu siswa-siswi di Jepang itu mereka jarang nyuci seragam. Wah. Nah itu gimana konsepnya? Jadi kan seragam mereka ini tuh kan kayak jas ini kan, pakai jas terus pakai kayak kemeja daleman gitu sama pakai rok yang memang bahannya itu beda dari baju-baju biasa. Dia harus di special cleaning ke laundry gitu. Nah jadi mungkin tiap hari baju dalamannya mereka ganti ya. Cuman kalau untuk jas sama roknya itu mereka tuh selalu dipakai terus. Jadi pulang sekolah tuh dijemur di belakang pintu. Habis itu besoknya dipakai lagi. Itu menurut aku agak aneh ya. Karena kita di Indonesia ini kan pulang sekolah ini bau ya. Jadi harus langsung dicuci. Tapi mungkin karena perbedaan cuaca juga di sana itu panasnya nggak bikin lengket kayak di Medan. Jadi mungkin nggak perlu sampai dicuci setiap hari juga. Nah kalau yang kedua culture shock aku itu mereka itu benar-benar tepat waktu. Jadi kemarin tuh aku sempat kan buat janji sama teman aku kayak hari Sabtu kita main bareng yuk jam 12 ya kita jumpa di stasiun XX gitu kan. Nah jadi jadi aku nih kan awal-awal nih, jadi aku masih agak lama siap-siapnya juga masih jam 12 juga nanti masih lama kan. Jadi dia juga datangnya agak lama. Benar. Nah terus pas jam 11.50-nya mereka udah ngechat aku udah di sini, kamu di mana? Kok cepet banget gitu. Jadi mereka tuh setepat waktu itu, dari orangnya sendiri setepat waktu itu, bahkan kayak keretanya, public transportnya itu semuanya tepat waktu. Apa yang dijadwal itu yang terjadi. Bener-bener kayak itu kagetnya tuh karena kadang harus buru-buru gitu loh ngikutin jadwalnya gitu. Tapi akhirnya lama-lama kebiasa juga. Karena kita sebagai orang Indonesia udah kebiasaan nggak disiplin ya. Tapi kalau ngaret nggak bisa. Gitu. Apalagi pas udah janjian jam segini, iya oke ya, padahal dia belum bangkit dari tiba-tiba. Tapi nggak remaja lagi. Makanya tuh kaget banget sih lumayan. Untuk seragam, kalau kan Sofia bilang ini mereka nggak nyuci. Waktu Sofia di sana nggak nyuci juga. Kalau aku untuk kemeja juga nggak aku cuci sama roknya karena kan mahal ya. Jadi nggak bisa sering-sering. Tapi kalau baju kemeja dalamannya itu aku ganti kok tiap hari. Oke, karena ya. Makanya nih. Kalau dari aku kendala selama di sana sih mungkin makanan halal dan tempat ibadah ya. Benar-benar setuju. Karena kalau nyari makanan sebenarnya gini, waktu pengaplikasian data yang tadi aku bilang sebelum kita ikut itu tuh udah dikasih tau kan kita bisanya apa, kita nggak bisa nyampe makannya, kayak kita nggak bisa makan makanan yang 3 hal itu apa. Jadi waktu nyampe di sana tuh mereka udah tahu. Jadi kebetulan hakimnya aku juga udah ngerti kalau nggak boleh ini, nggak boleh ini. Tapi mungkin secara detail mereka tidak beritahu secara detail yang tidak hal dan hal gimana paham. Jadi ya kalau dari kebetulan waktu kita di sana tetap ada pendamping juga. Jadi memang udah ada rincian kita nanti bakal makan di mananya. Cuman kalau di luar jam itu yang memang kita jam sama host family, ya disitulah yang gimana ya kira-kira biar kita bisa tetap makanan terjaga. Dan soal ibadah sih mungkin lebih waktu di luar ya. Karena waktu misalnya di rumah di tempat yang emang bisa kita jangkau, mereka tuh benar-benar respect banget waktu kita ibadah. Jadi sampai kayak di salah satu host family yang aku
ninggalin sama temen-temenku juga. Jadi waktu itu kalau nggak salah sholat isya kalau nggak salah. Jadi kita sholat kan di ruang tengah gitu. Terus kebetulan kayak ada penutup gordennya. Nah karena mereka tanya kita ibadah, mereka tuh sama sekali nggak mau ganggu kita. Jadi memang Sengaja ditutup? Iya, sengaja ditutup banget gordennya dan mereka tuh masuk kamar. Jadi mereka benar-benar nggak mau ngeganggu kita walaupun sekedar berlalu lalang. Dalam rumah itu ada berapa orang? Wah, ganti-ganti sih kebetulan kan kita sebenarnya dipasangin kan. Tapi di bagian aku dan teman-temanku jadi kebetulan misalnya gini, orang Koreanya itu kan ada yang dekat nih, sahabatan bertiga. Dan mereka tuh punya kesibukan masing-masing nih misalnya. Jadi selama batasnya misalnya seminggu aku di sana, itu tuh setiap 2 hari kita ganti rumah. Kita pindah rumah. Jadi ada yang cuma dia sama mamanya, karena mungkin orang yang lainnya di luar kota. Ada juga yang lagi sendiri waktu itu, host familyku pribadi itu dia cuma sendiri waktu tinggalnya, karena orang tuanya lagi di luar negeri. Dan yang satunya lagi tuh ada yang full tim, jadi ada adiknya, ada kakaknya, ada adik-adiknya, itu ada yang lengkap juga, jadi ganti-ganti sih. Cuman kalau soal culture, kalau bukan shock tapi emang aku impress dan aku senang itu adalah budaya mereka berjalan kaki. Karena di sana tuh mungkin ya ukurannya itu satu kalau mereka pasti lebih rapi. Benar-benar. Dan nggak ada yang langgar kayak di Indonesia, maaf ya bukan apa. Kadang di tempat pejalan kakinya itu ada jalan motor lagi. Iya, ada, setuju. Atau sepeda, ya sepeda nggak apa-apa lah. Sepeda Ya, emang boleh. Kalau di Korea enggak ya? Kalau di Korea kalau untuk motor di trotoar mungkin enggak ya. Cuman kalau misalnya ada pelanggaran lalu lintas mungkin ada satu atau dua yang aku lihat sedikit sih memang yang pelanggaran. Cuman ya trotoarnya jalan Korea pun lebih rapi dan pemandangannya enak, lebih bersih. Karena misalnya gini, kita di Medan dari jalan A ke B yang di sana tuh kita bisa santai banget buat jalan kaki, kita tetap fresh, kita nyaman. Kalau di Medan mungkin aduh panas, kena asap, minimal naik mobil gitu kan kadang. Jadi kayak emang perbedaannya kelihatan banget sih. Dan di sana justru aku senang karena jadi sedikit lebih sehat. Walaupun polusi juga berkurang. jadi kadang kalau misalnya ada juga temanku gini, kalau misalnya mereka itu pergi ke sekolah tetap pakai kendaraan, ada yang pakai mobil, bahkan ada yang pakai shuttle bus. Jadi ya aku tetap ngerasain gimana naik kendaraan pastinya aja. Cuman kalau untuk kayak night time kita sama mereka gitu, banyak kan jalan kaki sih kalau misalnya masih bisa dijangkau. Dan hal lain selain berjalan kaki itu yang justru membuat aku sedikit kaget ya, itu adalah waktu udara dingin sih, bukan culture ya, cuma kan lebih ke situasinya. Kebetulan aku di sana waktu mendekati musim dingin, hampir banget kena salju tapi tidak bertemu dengan salju waktu itu. Tapi ada rasa pengen nggak? Pengen pas di musim saljunya gitu. Sebenarnya gini, jadi waktu aku di sana, aku tuh kan ke Gwangju dan setelah di Gwangju program utama itu kan kita ke Seoul. Nah, salju di Gwangju itu keluar waktu kami lagi perjalanan dari Gwangju ke Seoul. Jadi benar-benar kayak kalau nggak salah ya. Jadi Itu salju pertama, maksudnya? Iya, mulai dari Seoul. Jadi kayak aku ngeliat dari kan kita mau turun lagi. Aku ngeliat mereka mulai kayak ini mulai turun salju. Jadi kenapa sih waktunya nggak pas banget? Bilang kita baru ya dari sana gitu. Cuman ya nggak apa sih, tetap kerasa situasi ya musim dinginnya gimana. Kayak aku sampai pernah drop di sana sampai sakit, tapi akhirnya dikasih kayak ya obat vitamin gitu dari mereka yang justru malah membuat aku di Seoul malah merasa lebih terjaga sih, nggak terlalu kedinginan kayak teman-teman aku yang lain. Tapi tetap ikut program ya kan? Tetap. Cuman ya sempat ada di satu tempat itu kalau nggak salah kayak university yang ada gamingnya gitu. Itu kan banyak layar gitu kan. Udah aku lagi pusing, lagi nggak enak badan, ngelihatnya banyakan layar lagi, itu aku udah tutup mata aja gitu loh, karena kayak udah gak enak banget sampai udah dikasih tahu sama pendampingnya balik aja ke bus gitu. Yang akhirnya ya udah karena aku coba bertahan tapi nggak bisa, akhirnya aku balik dan sempat drop 1 malam gitu. Itu udah pusing ditambah layar-layar depan lagi. Kita emang perjalanannya lagi ke situ ya? Iya kebetulan, jadi ya memang udah situasinya seperti itu ya. Itu sih yang sampai ternyata malamnya aku sleep talking gitu-gitu, jadi kayak yang manggil-manggil mama
sadar sama sekali, cuman aku sadar waktu malamnya dibangunin untuk dikasih obat gitu-gitu sih. Jadi emang banyak banget suka dukanya waktu di sana. Sampai kayak stalking ya. Iya, kayak sampai manggil-manggil mama aku, terus ya karena aku balik di hari itu, aku balik dari kegiatannya kalau masalah itu menuju perpisahan kami sama mereka kan, hampir malam di mana kita mau pisah sama mereka. Jadi memang waktu crucial banget, kebetulan waktunya pas banget di situasi itu. Jadi aku pulang dari sana, aku ganti baju, aku nggak mikir packing, aku belum packing sama sekali, aku langsung tidur. Jadi aku packingnya baru pagi, sementara teman-temanku tuh masih ada kayak mereka masih delivery gitu-gitu, yang kayak mereka masih enjoy di malam terakhir. Kebetulan di rumah, kalau di luar aku masih ngikutin walaupun aku sempat tidur. Ya kalau aku sih kebetulan itu langsung istirahat dan alhamdulillah besokannya udah mendingan sih. Alhamdulillah. Dan itu juga udah ngedekatin waktu pulang ya. Jadi udah mau menuju ke Seoulnya. Alhamdulillahnya udah dekat waktu pulang, jadi tetap ikut protein. Iya, alhamdulillahnya nggak terlalu yang dari awal-awal, takutnya kan ada kenapa-napa ya. Cuman ya itu dari perpindahan dari Gwangju ke Seoulnya itu yang kayak, waduh lagi butuh packing, lagi butuh ini besok perpisahan sama mereka, makanya dijabanin ikut acara sampai malam. Dijaga betul lah kalau sama mereka ya. Ada yang jadi seragam itu, aku juga baru tahu loh mereka di Jepang tuh kayak gitu. Dan mungkin karena emang perbedaan kain ya. Jadi ya juga musimnya juga buat kita bau atau gimana yang beda dari Indonesia. Dan tadi mungkin ada makanan, tempat ibadah yang emang betul-betul orang tuh respect gitu loh, sampai ngebiarin kita sendiri untuk gorden, memberikan privasi lah buat kita untuk beribadah. Dan tadi ada musim dingin ya, musim dingin sampai tadi saya katanya sakit ya, terus sampai kayak stalking kayak udah gitu udah. Jadi untuk di sana mungkin kalian di program itu emang program apa, pelajar dari Indonesia aja atau ada dari negara lain? Kalau aku kemarin itu kita dari berbagai negara di Asia, jadi kita tuh kuliah gitu. Kebetulan kemarin dari Indonesia tuh ada sekitar 34 orang. Nah dari negara lain tuh juga banyak banget, tapi Indonesia setahu aku yang paling banyak. Jadi aku jumpa teman-teman dari India, Kambodia, Thailand, kayak Malaysia, semua hampir semua dari negara sekitar Asia tuh aku jumpa. Dan karena aku tuh kan kemarin dapatnya di private dorm juga ya. Jadi di private dorm itu kita tuh ada tinggal berempat. Jadi aku orang Indonesia sendiri, satu orang India, sama dua orang Malaysia. Orang Indonesia? Iya, aku sendiri orang Indonesia kebetulan di daerah aku kemarin itu. Jadi kayak bener-bener ya ampun, bukan cuma budaya Jepang yang aku pelajari, tapi budaya-budaya dari negara lain juga. Aku tuh harus hidup bareng mereka kan. Jadi mau nggak mau tuh aku harus paham juga dari mereka. Juga belajar. Nah iya, jadi bener-bener tuh kayak multicultural banget tuh kegiatannya, kayak gila, bener-bener banyak banget. Dan aku juga jadi harus lebih memahami mereka kan, karena kayak kita tuh pengen hidup bareng-bareng, pengen hidup yang damai nih berempat. Jadi kita harus saling ngalah juga, dan sempat berantem juga sedikit. Jadi ada kesulitan untuk bergaul lah. Iya ya. benar-benar, kan 8 bulan nih kita tinggal bareng, pasti ada nggak cocoknya, pasti ada salahnya nih. Jadi Paling beberapa kepala. nah benar, jadi kayak sempat selisih juga, tapi akhirnya pas perpisahan nangis-nangis juga berempat. Pasti lagi ya. Kalau dari aku, kebetulan memang programnya itu antara Kota Medan dan Kota Gwangju kan. Jadi kalau dari negara-negara lain nggak ada, cuman paling ya perbedaan sekolah yang hampir dari kita mungkin tidak ada mengenal satu sama lain juga awalnya, dan cuma kenal dua orang gitu sih. Jadi mungkin untuk kesulitan bergaul tetap ada gitu. Betul-betul tuh ada sih, di awal-awal kan masih kayak awkward, kayak aduh tegang banget nggak ya gini ngomongnya. Karena kan kayak paling tuh sih usia kita tuh paling tua 2005 dan paling muda tuh 2007. Cuma udah tahu. Iya, karena kelas 12 nggak boleh ikut ini programnya, jadi kan udah kelas 11 aja. Tapi untuk sesama pelajar dari Indonesianya ada kesulitan nggak untuk komunikasi atau untuk akrab? Kalau untuk akrab mungkin karena tergantung tipe orang ya. Kayak mungkin ada yang justru dia suka ngebawa untuk ayo dong kita bareng-bareng. Ada juga yang masih awkward juga awalnya. Ya tergantung pribadi masing-masing sih. Cuman mungkin paling kayak ada sedikit perseteruan kalau butuh banyak pendapat. Misalnya kayak baju, kayak misalnya kita kan ada jaket yang bareng-bareng. Terus ya plan-plan lainnya lah yang sampai sekarang biar kita tuh bisa tetap keep in touch gitu loh. Karena kan kita di satu wilayah yang sama. Jadi nggak mungkin setelah program kita masih diem-dieman aja kan. Jadi biar ngejaga hubungan
lingkungannya gimana juga sih paling. Oke, berarti untuk Sofia sendiri ada pelajar dari negara lain yang dikumpulin, dan untuk Raya sendiri emang pelajar dari Medan yang dikhususkan. Nah, untuk Sofia sendiri ada kesulitan berbahasa nggak? Kan mungkin itu nggak dari Jepang aja ya, dari Malaysia, India. Itu kan memang ya kami tuh gunain bahasa yang beda-beda. Tapi secara umum nih Malaysia sama Indonesia nggak jauh beda nggak sih? Ya kan banyak yang sama juga. Mungkin yang dari India ini mungkin agak merasa terkucilkan sedikit. Jadi kami tuh sesedikit mungkin pakai bahasa Malaysia atau Indonesia. Jadi tuh berempat tuh kemana-mana selalu bahasa Inggris. Tapi Inggrisnya tuh aksen-aksen Malaysia ya. Jadi bukan pure English. Tapi orang India ini tetap ini kan enjoy dengan bahasa Inggris doang. Ya mungkin yang kayak tadi aku bilang ya, kadang ada rasa terkucilkan, ada sedihnya, tapi kami susah senang sama-sama. Mungkin banyak salah juga, tapi banyak asiknya juga. Iya, pasti. Ya, jadi ya kendala bahasa juga ada sih. Dan perbedaan budaya juga itu kendala kan. Iya, Lumayan kali. Oke, ini last pertanyaan ya, last question. Ceritain satu momen yang menurut kalian tuh kayak memorable banget gitu, kayak yang nggak terlupain nih sampai aku tua, sampai gimana pun gitu. Mungkin dari siapa dulu? Nah, jadi ini menurut aku nih suatu pengalaman yang benar-benar aku bakal inget terus sampai kapanpun. Jadi, ini kan lagi makan siang nih di sekolah. Kita nih bawa bekal sendiri-sendiri. Nah, aku nih otomatis sebagai siswa yang tinggal di dorm sendiri, otomatis makanan aku tuh nggak mewah-mewah. Aku tuh kayak masa tuh cuman onigiri, tau kan yang cuman kayak nasi doang gitu. Kadang aku cuman bawa kayak gitu. Nah, kita kan ini kan makan bareng-bareng nih sama teman-teman, kayak di meja digabungin gitu kan. Nah, terus teman-teman aku nih bawa bentonya tuh kayak royal banget. Aku kayak, ih enak banget, pengen gitu kan. Aku bilang juga kayak, ih pengen bento gitu kan. Terus mereka bilang gini, Sophia pengen bento gitu. Aku bilang iya. Terus mereka kayak oh gitu doang kan. Nah, besoknya pas aku bawa bekal ke sekolah, mereka juga bawain aku bekal. Jadi orang tua teman aku ini masakin khusus buat aku, karena aku kan nggak bisa banyak makan kayak misalnya nggak bisa makan babi, nggak bisa makan mirin, sake dan segala macam. Jadi masakannya dipisah khusus buat aku. Effort ya. Jadi aku kayak benar-benar tuh kayak, serius nih buat aku, terus kayak iya dibuatin mama buat kamu, kata ya ampun. Berarti dia ceritain kita ke ke orang tuanya. Jadi waktu itu aku bakal selalu ingat sih pengalamannya. Benar-benar terharu banget. Se-effort itu masih bekal. Apalagi sampai misain beberapa hari nggak bisa makan. Aku seneng banget. Kalau untuk Raya mungkin. Kalau aku karena sebenarnya aku di sana juga tidak lama ya, paling semingguan lebih. Jadi paling waktu pertemuan pertama dan pertemuan terakhir sih yang kayak emang pertama kali aku tuh takut kayak, karena sebelumnya kan nggak terlalu ada kayak komunikasi yang dia bisa melihat muka aku dan aku bisa melihat dia kan, karena kayak belum terlalu prepare banget sebelumnya. Tapi kita emang tetap keep in touch lewat chat, paling juga saling ngasih tahu misalnya sosial media, tapi kita juga sama-sama tidak terlalu mengekspos muka gitu kan. Terus aku juga nggak tahu gitu sifatnya sebenarnya gimana. Dan kebetulan dia melihara anjing, dia mau anjing. Aku tuh suka ngeliat anjing, tapi kan sulit ya untuk bisa langsung berinteraksi. Jadi waktu di sana sih gimana kita di rumahnya tuh dia nge-keep anjingnya untuk stay di kandangnya atau enggak di kamar dia untuk enggak touch sama kita gitu. Karena kita juga kayak agak ada anjing gitu kan. Jadi kan udah bertiga kayak mau jauh tapi nggak enak. Ini saya merasa apa sih nanti takut dibilang jijik. Iya, takutnya kayak dibilang nggak sopan, ini kan pelihara gitu kan. Cuman untungnya dia ngerti juga sih kayak di agama kita tuh punya keterbatasannya seperti apa. Iya, gitu kan. Jadi sama waktu perpisahan sih paling yang kita sedih banget, yang kan ya aku udah ceritain juga soal yang aku sakit. Iya. Itu yang memorable juga. Tapi yang lebih memorable lagi adalah waktu itu adalah dimana kita mau berpisah sama mereka. Jadi kayak malam terakhir kita emang spend time bareng di beberapa tempat. Terus yang akhirnya besoknya mereka ngelepas kita di situ, dan itu benar-benar hampir nangis semua. Cewek cowok pokoknya nangis sama housemate sendiri. Aku sampai nge-keep foto terakhir aku sama dia di sana itu di belakang HP ku. Ada foto polaroid gitu kita tambahin ya. Jadi itu foto terakhir aku di depan bus sama dia. Walaupun nanti di Medan bakal ketemu lagi, tapi setidaknya ada dokumentasi kan. Itu foto terakhir aku sama dia yang aku keep, dan nggak pernah aku ganti place-nya di belakang. Jadi selama ini kayak aku juga lihat kan kayak ini foto
HP Raya, foto siapa sih? Ternyata emang ini kenangannya ini banget, walaupun mungkin nggak selama si Sofia, cuman kan tetap terkenang. Iya benar. Iya. Oke, tadi kita udah banyak banget ya sharing-sharing tentang gimana mereka di dalam program pertukaran pelajar ini. Dan boleh dong kalian bagi tips-tipsnya untuk mungkin teman-teman kita di luar sana yang mau nyoba ikut program pertukaran pelajar, atau mungkin dari dari sumber kalian sendiri, kayak mungkin Sofia dari mana, Firaya dari mana. Kalau dari aku sih tipsnya adalah kalau misalnya emang kalian suka dan pengen ikut dengan yang berhubungan dengan dunia luar, entah itu exchange atau bahkan beasiswa untuk kalian belajar atau kuliah di sana, itu sekarang change-nya udah banyak banget. Di era sekarang ini kan kayak publikasinya udah sosial media tuh udah ngupload banyak banget informasi dari berbagai sumber, berbagai lembaga. Jadi kayak intinya sih asal kalian mau untuk tahu dan mau untuk berusaha sih, itu bakal ada aja jalannya kalau emang ada rezekinya ya. Jadi kayak mau apapun, walaupun kayak yang awalnya tuh mungkin kita juga sempat mikir ya nanti bakal ada perbedaan gimana, yang kayak sebagai muslimah ya, sebagai orang muslim, orang Indonesia yang mungkin culture itu sangat beda, itu tuh pasti sebenarnya udah banyak banget jalannya. Apalagi kalau aku sendiri kan dari pemerintah ya, jadi nanti pasti ya bakal ada infonya. Dan kalau misalnya kalian mau gercep, kalian mau emang udah punya niat untuk ikut ke situ tuh pasti ada di jalannya, dan itu bakal bisa dilewatin, bakal bisa survive gimana pun juga, asal kita ya tetap berusaha dan kita emang mulai tahu, mulai bijak dan mulai menyesuaikan aja dengan apa yang emang kita yang pengen ikutin. Intinya semua dimulai dari niat, keyakinan, dan usaha ya. Iya pasti banget. Untuk Sofia ada tips nggak kira-kira? Kalau tips dari aku nih nggak banyak, cuman tips dari aku itu jangan malu jadi diri kalian sendiri. Karena yang bikin kita beda sama orang itu justru bikin kita unik. Dan dari yang aku lihat nih ya, dari program aku sendiri ini, aku lihat banyak banget orang, bahkan dari satu negara sendiri nih, dari Indonesia aja tuh mereka tuh semua punya sifat dan emang punya hobi yang berbeda-beda. Jadi kayak keragaman itulah justru yang bikin kita nih sebagai siswa-siswa di Indonesia ini bikin kita keren, yang bikin kita tuh berhak untuk membagikan budaya kita keluar. Jadi jangan malu jadi diri sendiri, terus tetap berusaha juga, jangan nyerah, terus belajar bahasa budaya lain tuh nggak pernah ada ruginya. Jadi jangan ngerasa kayak buat apa aku belajar bahasa asing, ntar nggak keluar juga. Tapi kayak itu tuh iya benar-benar suatu saat bakal diperlukan, dan ya pokoknya semangat lah terus explore diri kalian sendiri dan be your own unique self. Bahkan mungkin orang kembar sekalipun pasti punya ciri khasnya yang berbeda. Dan sekarang kita mulai untuk coba lah untuk belajar cintai diri sendiri. Lagi ini penting banget kan untuk cintai diri sendiri dan kedepannya. Oke, itu dia tadi 10 tips dari Kak Raya dan Sofia ya, yang emang kita ambil pelajarannya yang baik-baik dan kita buang lah yang jauh, yang gak buruk-buruknya ya. Dan ini mungkin ada beberapa informasi yang bakal disampaikan sama Kak Raya dan Kak Sofianya sendiri tentang program pertukaran pelajar tersebut ya. Jadi aku ini kan program Asia Pakai Hani Project nih, dan itu dinaungi oleh AFS sama Minat Terbudaya. Nah, kalau untuk yang ke Jepang, itu AFS udah nggak lanjutin lagi, tapi ada program KLIAS namanya, itu yang dimana dia itu tujuan negara itu ke Amerika. Jadi buat teman-teman yang pengen exchange ke Amerika, pantengin terus Instagram Bina Antar Budaya sama AFS program. Oke, itu dia informasi yang lanjut dari Kak Raya dan Kak Sofia ya. Terima kasih buat kalian yang udah sharing pengalaman-pengalamannya, yang udah bisa pelajaran-pelajaran yang bakal diambil dari kita ya kan. Oke, stay tune terus di Orkes dan jangan lupa